tentang haramnya kota Mekah. Di mana di kota Mekah itu tidak boleh durinya itu dicabut. Jadi kalau ada pepohonan yang mengandung duri itu tidak boleh dicabut. Durinya tidak boleh dicabut. Termasuk juga binatang buruannya. Kalau ada binatang buruan dia tidak boleh diburu ya, tidak boleh diburu. Kemudian kalau ada barang temuan didiemin aja kecuali dia berniat untuk mengumumkannya. Ya kan kalau di dalam Islam tuh ada beberapa barang temuan yang dia boleh diambil ya. Boleh diambil tuh tanpa harus mengumumkan. Seperti misalnya kalau dia menemukan kambing gitu ya. Ya, di kemarin kan kalau dia menemukan kambing, ya sudah diambil aja daripada dia ditemukan oleh serigala gitu kan ya. Contohnya seperti itu. Tapi di sini binatang apa itu segala barang temuan itu dibiarin aja sampai orang kecuali dia ingin mengumumkan. Mengumumkan itu artinya dikembalikan kepada orang yang berhak. Jadi misalnya kayak umpamanya kita di Mekah sebenarnya kita hilang sendal ya nggak boleh, kita ini kan termasuk barang temuan ya kan, nggak boleh kita ngambil sendal yang lain ya. Yang terjadi sering terjadi kan seperti itu gitu ya. Yang seperti itu tidak boleh. Kalau menemukan sesuatu sekecil apapun nilainya atau barang apapun jangan kita ambil kecuali kita punya niat untuk mengumumkannya. Berbeda apakah di tempat lain ya di tempat lain aturan-aturan seperti ini tidak berlaku, tidak berlaku. Itu ditekankan oleh Nabi. Supaya apa? Supaya orang Quraisy itu tahu bahwa aturan itu tetap berlaku. Masalahnya kan orang Quraisy itu tahu gitu loh. Orang Quraisy itu tahu haramnya kota Mekah itu tahu, memang tidak boleh perang, tidak boleh apa. Tapi kok tahu-tahu Nabi nyerang gitu loh. Tahu-tahu Nabi nyerang. Sehingga mereka menganggap jangan sampai orang itu beranggapan bahwa kota Mekah itu boleh diperlakukan seperti itu. Sehingga Nabi itu menjelaskan kepada orang Quraisy bahwa itu hanya diizinkan hanya untuk saya. Setelah saya itu tidak diizinkan. Itu pun saya hanya diizinkan beberapa jam saja. Dan ketika Nabi menyerang juga tidak ada pertumpahan darah kan ketika Fatu Mekah itu ya. Karena apa? Ya karena Nabi ketika dia mau menyerang gitu ya, mau menyerang itu dia ngirim dulu utusan Ibnu Abbas, Ibnu Abbas, kemudian dia suruh ngomong sama Abu Sofyan bahwa Nabi itu datang dengan tentara sekian. Nah Ibnu apa itu nanya Abu Sofyan tuh dipamerin. Yaudah kalau kamu nggak percaya kamu lihat dulu kira-kira kamu sanggup nggak ngadepin pengikut Nabi. Jadi Abu Sofyan itu duduk gitu ya dengan Ibnu Abbas. Duduk terus ngomongin ngomongin apa itu namanya? Nabi ngomong itu Abu Sufyan lagi ngeliat tuh sama suruh lewat beberapa sahabat. Orang-orang yang dari mana-mana suruh lewat. Kalau kayak gini masih saya sanggup. Begitu yang lewat kaum Ansor, nah kalau yang lawan ini, nah kayaknya nggak akan mungkin menang. Begitu lewat yang Muhajirin, nah kalau ini lebih parah lagi katanya, nggak akan mungkin menang. Akhirnya Abu Sufyan itu setelah melihat banyaknya tentara Muhammad dan kekuatan Nabi Muhammad, dia ngomong itu ke semua tempatnya, ke semua orang Quraisy. Jadi pengumuman pertama orang Quraisy itu dia mengumumkan bahwa Nabi menyatakan bahwa siapa saja yang masuk ke Masjidil Haram maka dia aman. Nah, ternyata ya kalau Masjidil Haram kan kecil kan nggak cukup semua orang Mekah masuk ke situ. Ya udah akhirnya diumumkan yang kedua bahwa oke, siapa yang masuk apa kampungnya Abu Sofyan aman. Jadi kampung Abu Sofyan kecil juga gitu. Akhirnya diumumkan ya udah pokoknya semua yang masuk ke rumahnya masing-masing dia aman. Sehingga berdasarkan hadis itu juga ulama menyepakati bahwa eh, keutamaan Mekah itu masjidnya itu ya untuk semuanya, bukan hanya untuk Masjidil Haram aja yang dia pahalanya itu sampai orang yang sholat di situ 100.000 gitu, 100.000.
Nah, kadang ada orang misalnya nih kalau sekarang kan ngejar sholat di situ karena ngejar 100.000. Sebenarnya kalau umpamanya kayak kita gitu ya, kita pergi haji ya udah sholat aja di dekat masjid situ nggak usah ngoyo sampai ke kan. Kalau Nabi sendiri kan datang tawaf habis itu kan dia nggak sholat di situ terus gitu, nggak sholat di Masjidil Haram terus. Dia tinggalnya itu kan di Bani Kif malah Khaib ya, di Muhasob malah dia tinggal. Bab turisu diwariskan, turis diwariskan duri negeri atau kampung Makkah Mekah dan baik jual membeli haknya dan siroi menjual haknya dan anna sesungguhnya anasa manusia di Masjidil Haram sawaun sama saja kosoh khusus maksudnya sama semua berlaku sama sesuai kauli ucapan ta'ala maha tinggi dia. Inna sungguhnya alladzina yang kafaru kafir mereka dan yasuduna menghalang mereka dari sabili jalan Allah dan Masjidil Haram menghalang mereka ke Masjidil Haram alladzi yang menjadikan kami padanya li bagi annasi manusia sawa usama al akifina orang yang diam di dalamnya dan al-badi orang pendatang al-badi. Dan man barang siapa yurid menghendaki dia di dalam hidnya dengan ilhadi membuat kejahatan dengan zolmin zolim nuzik akan mencicipi kami padanya min dari azabin siksa alim yang pedih. Al-badi itu adalah al-badi yang maksud dengan al-badi itu adalah atori gitu ya. Atori itu orang yang berasal dari luar. Orang yang berasal dari luar. Makuf ya. Makuf itu yang dia berdiam, mahbus di luar. Itu maksudnya gitu sih. Jadi tori itu kan orang yang kayak apa itu namanya kayak burung ya. Kerjanya itu kemana-mana gitu. Kemudian makuf itu orang yang diam. Itu maksudnya itu mahbus, orang yang berdiam. Kan al-akif itu maksudnya makuf. Jadi al-badi itu orang luar, makuf itu orang yang diem. Hadasa telah menceritakan kepada kami, asbak kola berbicara akbar telah membagikan kepadaku Ibnu Wahab, dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dari Ali Ibnu Husain, dari Amr Ibnu Utsman, dari Usama Ibnu Zaid radhiyallahu anhuma, annasunya kola berbicara dia, ya wahai Rasul Allah, aina di mana tanzilu turun kau di dari kampung ke engkau di Makkah Mekah. Maka kola berbicara dia dan hal apakah taroka meninggalkan akilun akil min dari ribain harta atau dur tempat tinggal atau ya kampung ini ya tempat tinggal lah. Dan karena ternyata akilun akil warisa mewarisi dia Abu Thalib kada Abu Thalib dia dan Thalibun Thalib dan lam tidak yaris mewarisi padanya Ja'far dan la tidak Ali radhiyallahu anhuma semoga ridha Allah dari dia berdua sayan sesuatu karena annasunya dia berdua karena ternyata muslimah ini dua orang Islam. Dan karena ternyata akilun akil dan tolibun tolib kafiro ini dua yang kafir. Maka karena ternyata Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu yaqulu berbicara dia la tidak yarisu mewarisi al mukminu orang beriman al kafiro kepada orang kafir. Kala berbicara Ibnu Syihab dan kanu ternyata
yata'awwaluna mengutip ya, mengutip atau mengutip qaula ucapan Allah Allah Ta'ala maha tinggi dia inna sungguhnya alladzina yang hajaru hijrah mereka wa dan jahadu berjuang mereka bi dengan amwali harta him mereka wa dan anfusi dirihim mereka fi di dalam sabili jalan Allah Allah wa dan alladzina yang apa itu namanya? Awau memberi tempat wa dan nasoru menolong mereka ulaika itulah ba'du sebagian mereka auliya'u pemimpin atau saudara ba'din sebagian al-ayati al-ayat. Ini babnya itu tentang warisan ya, warisan orang-orang yang ada di Mekah. Kemudian bagaimana apakah boleh diperjualbelikan tidak? Tanah di Mekah itu boleh diperjualbelikan tidak? Nah, seperti Ibnu Umar ya, Umar dan Abu Bakar itu dia melarang jual beli tanah, jual beli tanah di kota Mekah. Jadi orang yang punya tanah di Mekah itu tidak boleh dijual kepada penduduk luar gitu. Tapi itu kan ketetapan Umar. Gitu. Tapi beberapa sahabat menyatakan bahwa seperti Anas dia menyatakan bahwa itu nggak boleh gitu. Karena tidak ada larangan yang seperti itu. Dia mengucap kepada ucapan Allah di mana Allah itu tidak membedakan antara orang yang dia berdiam di Mekah dengan orang yang di luar Mekah. Sama, dia punya hak yang sama di kota Mekah. Salah satu haknya itu adalah hak untuk dia berdagang, berjual beli, termasuk jual beli atau termasuk jual beli tanah dan segalanya. Nah, yang mungkin Umar dan Abu Bakar itu kan mengkhawatirkan ya kalau ternyata orang-orang yang memiliki tanah di Mekah itu nanti jadinya orang-orang yang dia berniat buruk. Itu yang dikhawatirkan oleh Umar dan Abu Bakar. Tapi kalau kita lihat di Qur'annya, jadi ulama mengutip ya seperti tadi apa itu namanya, mengutip bahwa sebenarnya nggak usah mikirin itu urusannya dikembalikan kepada Allah, karena Allah ngomong barang siapa dia menghendaki berbuat zalim di kota Mekah maka dia akan disiksa. Jadi ada orang ketika dia berbuat zalim atau berbuat jahat di kota Mekah, maka itu kalau di tempat lain oleh Allah itu akan disiksanya itu ditunggu di akhirat atau di. Tapi kalau khusus untuk yang orang berbuat jahat di kota Mekah, maka oleh Allah dengan ayat ini ulama menafsirkan bahwa itu orang itu akan langsung disiksa. Itu urusannya kepada Allah. Makanya kenapa ada larangan-larangan di dalam kota Mekah itu orang tidak boleh membunuh, tidak boleh mencabut durinya, termasuk kayak pohon juga tidak boleh kan ditebang atau apapun ya. Kecuali idkhir ya kemarin ya Ibnu Abbas itu minta izin supaya diperbolehkan menebang pohon idkhir karena idkhir itu dipakai untuk memakamkan orang gitu kan ya, yang kemarin yang di hadis sebelumnya itu. Karena urusannya itu dikembalikan kepada Allah. Nah, kemudian ketika di hari Fatah ketika Nabi Muhammad ya di hadis berikutnya ini kan dijelaskan bahwa Nabi Muhammad itu ketika dia berada di kota Mekah dia tinggalnya tuh di mana? Sehingga Zaid ya, Usama bin Zaid itu kan anaknya Zaid yang merupakan anak angkat Nabi, anak yang dia jadi orang kesayangan Nabi gitu. Nah dia nanya di mana Nabi akan tinggal di mana di Mekah. Jadi Nabi ngomong bahwa ya di Mekah itu saya udah tidak punya apa-apa lagi. Dulu kan saya ikut Abu Thalib ya, ikut Abu Thalib. Kemudian Abu Thalib itu meninggal, hartanya itu diwariskan kepada Aqil dan Thalib ya.
Kan Abu Thalib itu punya anak 4 ya, kalau tidak salah itu 4 ya. Dia punya anak itu 4. Yang pertama itu Thalib, yang kedua Aqil, yang ketiga itu Ja'far, yang keempat itu Ali ya. Ali ya. Nah kebetulan si Thalib dan Aqil ini ketika Nabi itu diangkat menjadi nabi itu mereka tuh tidak beriman, tapi ya mereka tuh dekat dengan Nabi tapi nggak beriman. Itulah orang Quraisy gitu kan ya. Orang Quraisy itu nggak setengah-setengah ketika nggak enak lah gitu. Nggak beriman ya nggak beriman. Tapi mereka sama Nabi bagus. Sama Nabi bagus. Bahkan sampai orang Quraisy itu kenapa Nabi itu sampai terlambat di dalam melakukan hijrah dibandingkan yang lain-lain, karena Nabi itu hampir semua orang Quraisy itu titip duit itu sama dia. Kan bingung ya, ada orang memusuhi Nabi tapi titip duit sama Nabi. Karena apa? Karena orang yang paling dipercaya itu tetap Nabi. Nabi itu nggak ingkar. Makanya mereka titip apa aja kepada Nabi. Karena dia al-amin gitu ya, orang yang terpercaya. Nah, kan kalau kita lihat anaknya Abu Thalib itu kan ada 4 ya, anaknya ada 4. Kenapa yang mewarisi itu hanya Thalib dan Aqil? Jadi di sini Umar bin Khattab itu menjelaskan karena ada hadis dari Nabi yang menjelaskan bahwa orang mukmin itu tidak mewarisi dari orang kafir, termasuk juga orang kafir itu tidak mewarisi dari orang mukmin. Jadi misalnya nih kalau umpamanya saya punya bapak kafir gitu, ketika bapak saya meninggal saya nggak boleh ngambil harta dia sedikit. Termasuk juga ketika saya punya anak, misalnya anak saya kafir, ya dia tidak punya hak apapun dari warisannya. Itu adalah aturan Islam seperti itu. Kira-kira kenapa itu? Hah? Kan aturan itu kan berarti ada alasannya kan. Kenapa misalnya nih, kalau kita bicara logika gitu ya, oke lah kalau orang Islam tidak boleh mewariskan kepada orang kafir. Jika mana kalau umpamanya saya ini anak tunggal. Saya punya bapak itu kaya raya tapi kafir. Tapi ketika dia mati hartanya itu siapa? Pastor. Enggak, dia orang kaya gitu, orang kaya. Kenapa? Boleh, harusnya kan boleh aja kan, yang penting saya pakai untuk Islam. Kan sayang daripada nggak dikasih siapa-siapa. Gimana? Ya, hartanya harus benar-benar dari Islam ini. Apanya? Cara nyarinya segala macam. Tapi kan kalau orang Islam, saya nih, Itu terputus. saya Kristen. Bapak saya- Tiba-tiba saya masuk Islam, kan harta saya tetap. Ya kan? Iya. Ya kan? Iya. Lah, apa bedanya? Ya, jadi kalau menurut ulama itu gini. Ketika kita punya orang tua, ya, yang hidupnya itu memusuhi Allah, kok kita mau gitu loh, nerima pemberian dia. Gitu. Dia kan memusuhi Allah gitu. Orang kafir itu kan orang yang hidupnya memusuhi Allah. Dengan segala cara kan mereka itu memusuhi Allah, mencaci Allah, menyatakan anu gitu kan ya. Seperti orang Kristen ya. Kok terus kita mau mengambil hartanya gitu. Itu masalahnya kan di situ gitu. Jadi orang kafir itu ya karena kekafirannya itu menyebabkan tuh jadi hartanya itu jadi haram. Malu gitu loh. Malu. Dia mencaci Allah tapi kok kita masih ngambil hartanya. Makanya tidak boleh. Kenapa di dalam Islam itu orang kafir itu yang punya harta itu kita tidak membolehkan untuk mengambil warisannya. Aturannya seperti itu. Kalau mau dijelaskan menurut ulama. Tapi kalau secara apa itu namanya aturan agamanya memang seperti itu. Aturan agamanya seperti itu. Kalau dia masih hidup kan Apanya? diberi, tapi dia masih hidup karena hubungan Kalau diberi nggak apa-apa.
Ya enggak, yang dilarang itu mewarisi. Mewarisi kan. Mewarisi. Kalau kita diberi, ada orang memberi gitu ya. Ya nggak apa-apa kalau ada orang memberi. Nggak ada larangan. Nabi pun menerima pemberian dari orang Nasrani. Jadi seperti Ibnu Qaukis, ya Ibnu Qaukis itu ketika Nabi itu menawarkan Islam, dia tidak mau menerima Islam, tapi Nabi memberikan berbagai macam hadiah dan itu diterima oleh Nabi, gitu. Oleh Nabi. Tapi kalau apa itu namanya? Tapi itu kalau kita lihat juga, kalau kita kaji secara apa itu namanya, secara dampak dan akibatnya ya benar, mau nggak mau gimana caranya kita tuh bisa mendorong orang itu masuk Islam gitu kan. Walaupun kita ngejar hartanya, bahasanya kan seperti itu ya. Termasuk juga misalnya kan kalau misalnya anak gitu loh. Kenapa anak itu? Makanya kamu jangan kafir kalau ingin dapat warisan gitu kan. Ini bapak ibunya orang kaya gitu kan ya. Muslim. Kamu kalau kafir nggak dapat warisan, itu mendorong orang tetap Islam. Terlepas dari nanti juga ada hukum juga ya, hukum bagi orang yang murtad itu dibunuh gitu juga. Walaupun hukum murtad itu ada beberapa ulama yang dia berbeda pendapat apakah harus dibunuh atau tidak. Tapi intinya bahwa orang Islam ya, orang Islam itu tidak mewarisi harta orang kafir. Demikian juga orang kafir itu tidak mewarisi harta orang Islam. Aturannya seperti itu. Nah, dia mengutip ya, Ibnu Syihab juga mengutip ucapan Allah ya, sesungguhnya orang yang hijrah dan berjuang dengan harta dan diri mereka di jalan Allah dan yang memberi tempat dan menolong mereka, maksudnya orang yang muhajirin. Jadi ini adalah menunjukkan keutamaan orang muhajirin dan orang ansor ya. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa orang yang dia itu pergi gitu ya. Itu kan meninggalkan, bukan hanya meninggalkan harta yang dia miliki gitu. Tapi dia meninggalkan hak waris. Jadi bukan cuma meninggalkan harta, dia meninggalkan hak waris dia juga. Makanya itu orang yang seperti itu adalah orang-orang yang hebat sebenarnya. Bukan hanya ini kayak apa itu namanya, salah satu sahabat tuh Zubair gitu ya. Zubair, bukan Zubair Ibnu Am tapi Zubair yang lain ya. Itu sampai sahabat tuh ketika dia itu meninggal tuh sangat sedih ya. Karena apa? Dia itu ketika dia meninggal, dia itu dikafani oleh kain yang kalau ditutup kepalanya kakinya kelihatan, ditutup kakinya kepalanya kelihatan. Padahal dulu Zubair ini waktu dia di Mekah itu adalah orang yang kaya. Orang ganteng, kaya, klimis. Besarnya masalahnya. Tapi rela dia meninggalkan itu semua. Kalau meninggalkan hartanya aja masih mending. Orang kaya kan biasanya karena keluarganya kaya juga kan ya. Ya, orang kaya biasanya punya keluarga juga kaya kan ya. Anak yang kaya itu awalnya kebanyakan kan diawali dari orang tuanya kaya. Betul. Biasanya, walaupun kadang ada juga orang yang tadinya miskin jadi kaya gitu. Tapi secara umum tuh kebanyakan ketika ada orang kaya dia karena bapaknya ibunya kaya. Artinya ketika dia kaya, dia dengan dia masuk Islam hartanya itu ditinggalkan. Kan kalau bapak ibunya meninggal juga kan dia punya hak waris juga. Ya. Itu dia ninggalin itu, dengan dia masuk Islam dia nggak dapat warisan. Kan berarti ninggalin dua. Meninggalkan dua harta kan berarti kan ninggalin. Yakin bukan, makanya kenapa muhajirin dan ansor itu yang disebut itu muhajirin dulu, baru ansor. Kalau ansor itu dia cuma berbagi harta. Orang ansor itu kan begitu datang orang muhajirin, yang dilakukan oleh Nabi itu pertama kali itu adalah dia mengangkat saudara gitu. Jadi masing-masing itu di antara orang ansor ngangkat jadi saudara. Begitu dia ngangkat jadi saudara, orang ansor itu saking ikhlasnya itu, ya udah harta saya dibagi dua yuk sama kamu. Harta saya bagi dua. Nah, ketemu nggak yang seperti itu? Misalnya saya kenal sama Mas Iqbal dari mana gitu. Dari Pakistan Mas Iqbal miskin gitu kan ya, datang ke Indonesia.
Udah Mas Iqbal tinggal di tempat saya, pokoknya harta saya jadi bagi dua, saya kasihin Mas Iqbal gitu. Hebat nggak tuh orang Ansor tuh kan? Orang Ansor tuh seperti itu. Yang lebih hebat itu sebenarnya apakah orang Ansor apa Mas Iqbal yang datang mirip pengemis gitu. Yang disebut hebat itu kan Mas Iqbal, karena Mas Iqbal itu ninggalin harta yang banyak di sana, juga ninggalin hak untuk mendapatkan waris. Makanya mengutip ucapan itu gitu loh, mengutip ucapan itu tuh Ibnu Sihab itu ada kaitannya. Kaitannya kenapa kok dia menyebut orang Muhajirin dan Ansor? Karena tadi, karena mereka meninggalkan harta dan hak untuk mendapatkan waris. Bab nuzuli turunnya Nabi SAW Makkah di Mekah. Hadasa telah mengabarkan kepada kami Abul Yaman, akhbar telah mengabarkan kepada kami Su'aim dari Zuhri. Qala berbicara dia, hadasa telah mengabarkan kepada kami Abu Salamah. Anasunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala berbicara dia. Kenapa sering hilang tuh? Hah? Sering hilang. Qala berbicara Rasul Allah SAW. Ina ketika aroda bermaksud dia kudumu datang al-Makkah ke Mekah, manzilu tempat nak kami godan in kalau saya mengendaki Allah di Khaif. Khaif itu nama tempat. Khaif itu sebenarnya nama untuk muhasab gitu, nama tempat. Bani Kinanah haisu di mana takosamu itu bersepakat ya bersama-sama, sepakat bersama-sama ala kepada al-kufri kekafiran. Ada saat telah menceritakan kepada kami Al-Humaydi ada saat telah menceritakan kepada kami Al-Walid, ada saat telah menceritakan kepada kami Al-Auza'i. Qala berbicara dia hadasa telah menceritakan kepadaku Az-Zuhri dari Abi Salamah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala berbicara Nabi sallallahu alaihi wasallam min dari al-ghadi besok yauma hari an-nahri nahar wa dan wa dia bi di mina nanu kami naziluna turun kami ghadan besok di Khaif. Khaif itu nama lembah sebenarnya. Maksudnya lembah Muhasab tapi milik Bani Kinanah. Hai sebu di mana takosamu bersepakat ya. Takosamu itu ya bersepakat. Mereka ala kepada al-kufri kekafiran, yakni itu maksudnya zalika itu al-muhasab maksudnya Khaif itu muhasab. Wa dan zalika itu anasunya Quraisy wa dan Kinana Bani Kinana takhalafat bersumpah ala kepada Bani Hasim wa dan Bani Abdul Muthalib atau ibni anak-anak Muthalib an bahwa la tidak yunakihu menikahkan mereka pada mereka wa dan la tidak yubai'u melakukan jual beli pada mereka hatta sehingga yusalimu menyerah mereka ilak pada mereka. Nabi kepada Nabi SAW dan qala berbicara Salamah dari Ukail wa dan ya Ibnu Dohak an dari Auza'i akhbaro telah mengabarkan ni kepadaku Ibnu Sihab wa dan qala berbicara Bani Hasim wa dan Bani Muthalib qala berbicara Abu Abdillah Bani Muthalib asaba seperti ku-nya. Maksudnya seperti ucapan itu juga. Babnya itu adalah bab turunnya Nabi ya.
Nabi SAW di Mekah. Jadi Nabi itu ditanya ya dia mau berdiam di mana ketika dia datang pergi haji. Setelah haji dia mau diam di mana? Dia diamnya itu di Khaif Bani Kinana. Dia atau di Muhasok. Dia turun di tempat di mana orang-orang Quraisy dan Bani Kinana itu bersepakat untuk bersama-sama mengembargo gitu loh. Jadi kalau musuhin Nabi, kalau kita kebayang memusuhin Nabi zaman dulu itu nggak kayak bayangan kita ya. Jadi orang-orang zaman dulu tuh, makanya kenapa orang muhajirin itu disebut sebagai orang-orang yang hebat gitu. Karena ketika mereka tuh masuk Islam, mereka itu disiksa itu habis-habisan. Yang nggak disiksa itu ya kayak Nabi itu nggak disiksa karena ada Abu Thalib dan Khadijah, nggak ada yang nyiksa. Tapi kalau kayak Sumama ibnu Yasir gitu orang-orang miskin seperti Bilal gitu. Bilal itu disiksa habis-habisan tuh. Bayangin aja kalau umpamanya kita itu hidup di Arab ada telur kita taruh itu matang yakin lah gitu. Nah mereka itu orang-orang miskin dan budak-budak itu yang dia masuk Islam itu dijemur diterik matahari di atas batu yang panas terus masih ditimpa. Kadang mereka juga besi yang panas, besi udah dipanasin suruh duduk di situ dengan jadi hampir semua orang itu yang disiksa itu nyerah semua kecuali Bilal. Satu-satunya manusia yang disiksa tapi nggak nyerah cuman Bilal karena dia begitu dia disiksa itu dia mengucapkan ahad gitu ya ahad sehingga dia pernah ditanya kenapa kamu ketika disiksa itu kamu mengucapkan ahad karena saya tuh nyoba semua kata itu nggak bisa tapi ketika saya tuh mengucapkan ahad itu justru nggak kerasa sakitnya katanya itu yang membuat saya tuh bisa tahan. Kalau yang lain tuh nggak ada yang tahan. Bilal itu disiksa sampai akhirnya dia itu bisa ditolong sama ini Abu Bakar ya, ditolong. Dia dimerdekakan oleh Abu Bakar. Jadi kena Abu Bakar tuh datang terus ngomong apa salahnya sih kalau orang masuk Islam kan nggak merugikan kamu. Ya udah kamu tebus aja dianya. Akhirnya ditebus oleh Abu Bakar. Diriwayatkan bahwa dia ditebus itu 15 wasak ya. 15 wasak itu kalau satu wasak itu 5 wasak itu sekitar kalau emas itu hampir sekitar 2 kilo. Jadi kalau 15 itu 6 kilo. Kan 5 wasak itu sama dengan sekilo emas. Kan 1,1 kilo 958. 1 kilo 958 itu 5 wasak. Kan karena 1 wasak itu berapa itu 40 ya. Nah, pokoknya 5 wasak itu 1,958. Hampir 2 kilo lah. Jadi kalau dia nembusnya itu 15 itu 6 kilo. 6 kilo emas. Untuk membayar Abu Bakar untuk membayar Bilal. Jadi ketika dia dibayar ngikut Abu Bakar ditanya, kamu menebus saya untuk apa? Kalau kamu mau menebus saya karena mengharapkan pahala dari Allah ya udah bebaskan saya kata Bilal. Tapi kalau kamu mengharapkan lain dari itu ya apakah kamu ngapain lebih dari itu? Enggak. Kata Abu Bakar, saya mengharapkan hanya mengharapkan pahala dari Allah. Dan orang kafir juga heran, kenapa kok Abu Bakar mau katanya. Padahal dia nawarin, kalau cuma 1 dinar aja gitu. 1 dinar itu ya kecil ya, duit kecil ya walaupun mahal gitu. Tapi itu pasti dikasih kok, sampai tawarannya segitu. Gitu. Jadi Abu Bakar itu termasuk orang kaya loh. Bisa nembus Bilal 6 kilo emas loh. Jadi sahabat-sahabat yang ikut Nabi itu bukan fakir miskin.
Yang paling kaya itu kan Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, termasuk dari Zubair itu orang kaya. Abu Bakar itu tidak termasuk orang yang kaya, tapi ya masuk kaya lah, tapi nggak kaya banget gitu. Ya Abu Bakar aja yang kaya biasa itu aja punya emas 6 kilo gitu. Untuk menembus budaknya artinya dia punya harta yang lebih banyak. Nah mereka itu meninggalkan itu semua. Nah susahnya ketika Nabi itu masuk Islam itu karena tadi ketika mereka tuh masuk Islam itu dimusuhi habis-habisan, dibojo Abu Thalib nggak mau gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya udah sepakat, udah kita embargo aja. Ini kan masalah kan zaman dulu tuh salah satu kelebihan Bani Quraisy, orang Quraisy itu salah satu kelebihan itu adalah mereka tuh prinsipnya tuh akan membela saudara benar atau salah, nggak mikirin apa, pokoknya benar atau salah, bela. Itu prinsip orang Quraisy. Zaman dulu itu gitu. Makanya kayak Abdul Muthalib, Bani Abdul Muthalib itu walaupun mereka itu nggak beriman, tapi mereka itu ketika Nabi dimusuhi nggak, mereka pasang badan. Pasang badan. Artinya apa? Ya kalau sampai Nabi itu dibunuh, bisa perang gitu. Makanya mereka tuh nggak berani ganggu Nabi. Paling cuma ngomong-ngomong aja gitu loh. Jadi itu salah satu rahasia kenapa Nabi itu nggak dibunuh. Karena orang nggak berani bunuh. Nggak berani mereka tuh bunuh. Kan baru rencana berani bunuh Nabi itu kan ketika pas Nabi mau hijrah kan ya. Pas Nabi mau hijrah, seluruh kabilah Quraisy itu rapat. Jadi rapat, kemudian ketika rapat, gimana ini? Muhammad ini udah keterlaluan, bener ini. Pengikutnya juga tambah banyak. Ya udah, kita bunuh aja. Dan di situ dikatakan bahwa setan juga ikut datang rapat. Jadi nyamar, dia menyerupai seorang kakek-kakek. Kakek-kakek dia memberikan masukan. Ternyata Abu Jahal tuh punya pemikiran yang udah gini aja lah. Kita kan nggak berani bunuh Nabi karena takut Bani Abdul Muthalib itu marah kan gitu. Udah kita kirimkan aja dari masing-masing kabilah itu kita utus nih laki-laki yang paling kuat di antara kabilah kita kan utusan semuanya. Jadi masing-masing kabilah ngirim begitu dia bunuh kan tanggung jawab semua kabilah kan nggak mungkin orang Bani Abdul Muthalib mau mau ngelawan. Setan aja sampai salut dengan ide itu, setan aja nggak punya. Berarti hebat manusia dong, Ustaz. Apanya? Mas setan. Lah ya maksudnya setan itu sampai salut. Kok bisa punya pemikiran lebih dari setan? Padahal setan itu udah jagoan gitu. Nah karena mereka tuh dulu sebelum Nabi hijrah itu tidak berani membunuh Nabi, maka mereka melakukan embargo. Salah satu jenis embargonya itu adalah mereka itu tidak boleh. Orang Quraisy itu, dari semua orang Quraisy itu tidak boleh menikahi perempuan-perempuan dari Bani Abdul Muthalib ya. Bani Abdul Muthalib itu dia tidak boleh dinikah, termasuk juga Bani Hasyim ya, ada dua Bani. Karena Nabi ini kan dekatnya kan ke Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthalib. Walaupun ada Bani Abdul Manaf itu juga termasuk keluarga Nabi juga. Ya, disebut di sini tuh Bani Hasyim. Kemudian nggak boleh nikahin, kalau ada perempuan yang nggak boleh dinikahin, kemudian lakinya juga nggak boleh nikah. Jadi kan harus saudara gitu, masih mending gitu. Terus yang kedua nggak boleh jual beli. Nah kan repot kalau udah nggak boleh jual beli. Repotnya gini, ketika ada pedagang dari kota di luar Mekah mau jualan sesuatu udah diborong dulu, udah dicegat sama orang-orang Quraisy kabilah yang lain sehingga sampai ini orang itu nggak bisa makan. Sehingga dikatakan di tahun yang itu ketika mereka itu diembargo selama 3 tahun itu sampai sendal itu akhirnya sendal kulit itu dimasak. Kondisinya itu sampai seperti itu. Dan itu secara umum itu akan menjadi pola orang kafir. Pola orang kafir itu ketika memusuhi Islam itu akan seperti itu kayak sekarang ini kan ya. Amerika kan begitu memusuhi suatu bangsa dia embargo gitu kan ya. Termasuk juga gitu juga kan ketika kita ini, kita makanya berjuang untuk Islam itu bukan sesuatu yang ringan. Coba umpamanya kita melakukan sesuatu. Oh, rekening diblokir, semua diblokir, harta kita semua diambil. Tujuannya supaya nyerah gitu. Padahal
kalau kita pikir Islam kan yang seperti itu kan kalau Islam kan nggak boleh ya. Ketika misalnya ini dalam satu keluarga yang salah sama Yusuf, dalam Islam itu pokoknya Yusuf aja, Yusuf aja. Yang lain jangan diganggu. Tapi kalau orang kafir nggak gitu. Untuk neken Mas Yusuf, semua keluarganya itu ditekan semua. Itu pola perilaku orang kafir. Itu sudah dilakukan di zaman Nabi Muhammad. Sehingga susah itu. Susah. Nggak ada yang berani nolong saking susahnya. Tapi lama-lama nggak tahan juga gitu. Yang nggak tahan siapa? Yang dari Bani Abdul Manaf. Bani Abdul Manaf itu nggak tahan. Gimana pun kan Bani Hasim sama Abdul Manaf itu masih saudara. Satu keturunan mereka itu. Masih satu keturunan. Jadi mereka inilah yang sering nyumput-nyumput. Nyumput-nyumput nolong gitu ya. Nyumput-nyumput nolong. Akhirnya karena akhirnya nggak tahan itu ya diambil surat perjanjian itu dirobek-robek nggak berlaku lagi. Seperti itu. Tapi ya 3 tahun di embargo, mau makan susah, mau apa-apa susah. Mau keluar juga susah. Kasihan juga itu. Nah itu beratnya gitu. Beratnya. Apa itu namanya? Kehidupan yang dialami oleh Nabi dan para sahabat orang muhajirin. Jadi jangan dipikir kalau kita pikir tuh, oh kenapa sih orang muhajirin cuman hijrah atau apa aja kan. Ya itulah kesarannya mereka itu ketika mereka itu harus megang Islam ya sesuai. Kalau kita ini kan hidup tuh nggak banyak susahnya kan karena kita ini nggak megang Islam benar-benar gitu. Kita ini fleksibel gitu kan ya. Fleksibel. Kalau kayak mahasiswa itu di sekolah itu kalau kita ini akan kalau ada orang satu sekolah lulus dia sendiri kan dimusuhin kan ya. Tapi kalau her bareng gitu kan. Wah, teman sejati gitu. Atau bahasa Arabnya itu munafik. Makanya santai-santai saja. Jadi agamanya jadi boleh. Bab qauli ucapan Allah Ta'ala Maha Tinggi dia. Wa dan itakala qala berbicara Ibrahim. Rabbi ya Tuanku ij'al menjadikanlah engkau hada ini balad negara aminan yang aman wa dan ujnubi menjauhkanlah engkau nih kepadaku wa dan baniya keturunanku an untuk na'budah menyembah al-asnam berhala. Rabbi ya Tuanku inna sunyahunna adolna menyesatkan mereka kasiron kebanyakan min dari an-nasi manusia. Pak makaman barang siapa tabi'at turut diani kepadaku Pak maka inna sunyahunya min dari ini aku. Wa dan man barang siapa aso berpaling dia ni kepadaku Pak maka inna sunyaka engkau ghafurun maha pengampun rohim maha penyayang. Robbana ya Tuhan kami ini sunya aku askantu menempatkan aku min dari duriyati keturunanku di wadi lembah ghairi bukan atau selain atau bukan yang memiliki zar'i tanaman indah di sisi ka engkau indah di sisi baita rumah ka engkau al muharram yang disucikan. Robbana ya Tuhan kami li agar yukimu mendirikan mereka as-solat Pak maka ija'al menjadikanlah engkau afidata hati-hati min dari an-nasi manusia tahwi cenderung ilah kepada him mereka. Ini babnya itu tak kalah Nabi Ibrahim berbicara kepada Allah. Dia minta negara itu ya. Bayangin ya, Nabi Ibrahim itu membawa Sarah ke tempat yang nggak ada apa-apa. Tempatnya nggak ada, cuma padang pasir aja kan ya, padang pasir. Iya, membawa Hajar dan Ismail ke tempat yang nggak ada apa-apa. Terus dia doa supaya itu dijadikan negara atau negara itu kan berarti kan tempat tinggal banyak orang gitu kan ya. Makanya Makkah itu adalah salah satu bahwa doa Nabi Ibrahim itu dikabulkan, itu dijadi tempat yang ramai banyak orang dan aman gitu kan ya, dan aman. Dan dia meminta agar keturunan dia dan
orang Quraisy itu kan sebagian adalah keturunan orang Arab ya, keturunan Nabi Ibrahim ya. Walaupun nggak semuanya itu keturunan Nabi Ibrahim, karena kalau Nabi Ibrahim itu disebutnya itu Arab yang campuran gitu loh, bukan asli Arab benar. Kalau asli Arab benar kan Arab dari Yaman itu asli Arab. Kalau Ismail ini kan dia karena nikah dengan orang Arab, dia jadi orang Arab keturunannya itu. Makanya dia nggak murni orang Arab sebenarnya. Nggak murni-murni orang Arab. Nabi juga ya, karena dia keturunan Ismail ya, dia disebut Arab tapi Arab luar gitu. Jadi ada Arab dalam, ada Arab luar gitu bahasa. Arab cadang, Ustaz. Arab cadang ya. Kayak orang Lampung ya. Ya kayak saya kan orang Jawa punya anak perempuan gitu kan ya, punya anak. Nah anaknya itu disebut juga Lampung. Padahal sebenarnya kalau kita ngacu ke apa itu namanya Islam kan laki gitu kan. Tapi tetap dia disebutnya Arab. Pokoknya kalau dulu itu kalau orang dia menikah dengan orang Arab, keturunannya disebut sebagai orang Arab tapi orang Arab luar. Nah, kenapa Nabi Ibrahim berdoa itu? Karena dia khawatir ya. Karena khawatir orang-orang yang menyembah berhala itu akan menyesatkan manusia. Karena kecenderungannya manusia itu adalah ingin agar orang itu ngikut dia. Itu kecenderungan manusia itu akan mengajak orang untuk ngikut dia. Apapun itu ya. Jadi ketika orang itu sesat, ya pasti dia akan mengajak orang itu kepada kesesatan. Makanya di dalam Islam itu kita juga disuruh berhati-hati di dalam memilih teman ya, teman. Kalau hadisnya itu dikatakan orang yang berteman dengan penjual apa? Penjual minyak wangi, walaupun mungkin dia tidak jadi wangi, tapi dia kecipratan wanginya gitu. Tapi kalau dia orang pandai besi, dia akan kena api lubangnya. Itu salah satu sebabnya gitu. Makanya Nabi Ibrahim itu berlindung agar keturunannya dihindarkan dari menyembah berhala. Tapi ya tidak semuanya ya. Masih ada beberapa orang Arab juga yang dia menyembah berhala. Tapi permintaan Nabi kan, Nabi Ibrahim kan sebagian. Kemudian yang perlu kita lihat ini doa Nabi Ibrahim loh. Dia minta seperti itu, dia kemudian ngomong, barang siapa mengikuti orang yang ngikut aku, maka dia dari golonganku ya Allah. Dan barang siapa berpaling kepadaku, harusnya kan ngomong, kafir dia gitu kan ya. Dia balikin ke Allah, fa'inaka anta ghafurur rahim. Makanya Imam Abu Hanifah itu pernah di suatu hari itu didatengin orang Khawarij. Orang Khawarij, dia datang membawa jenazah 2 orang ya. 1 orang perempuan yang berzina, kemudian 1 orang dia orang yang minum khamar. Nah, orang Khawarij itu berpendapat bahwa orang yang berbuat dosa itu dia kafir. Orang yang berbuat dosa besar dia kafir. Ketika kafir, ya caranya kalau dia ingin tobat ya dia masuk Islam lagi. Dia masuk Islam lagi, itu orang Khawarij. Akhirnya dia membawa jual jenazah di hadapan Abu Hanifah, kemudian dia nanya kepada Imam Abu Hanifah. 2 orang ini, orang yang perempuan yang mati berzina, kemudian orang yang mati karena minum minuman keras, ini kira-kira mati itu masuk surga enggak? Masuk neraka apa masuk surga? Jadi oleh Imam Abu Hanifah itu dijawab, min ayyi milati huma katanya. Mereka itu dari agamanya apa? Nah, tadi pendapat orang itu ketika orang Khawarij itu berpendapat bahwa ketika seseorang itu Islam ya Islam itu satu. Nggak ada Islam itu setengah-setengah. Islam itu satu, ketika dia berbuat dosa ya jadi kafir. Makanya dia nanya, dari agama apa? Minal mila alladhi yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari Islam. Nah, sekarang
Ya, habis dicari itu ya orang Islam. Terus menurut kamu di surga apa neraka? Nah, ditanya sama Abu Hanifah. Iya, tanya Abu Hanifah. Menurut kamu tuh beratnya itu ukurannya apa itu? La ilaha illallah itu satu, setengah atau apa gitu? Apa dibagi-bagi? Ya enggak, kalau Islam itu ya satu gitu. Ketika itu ada cacat ya berarti dia keluar dari Islam. Ributlah mereka. Akhirnya ya udah kamu udah nggak usah ributin itu imannya berapa Bu Hanifah. Saya mau nanya orang ini masuk Islam atau orang kafir. Akhirnya dijawab oleh Abu Hanifah. Ya saya akan menjawab seperti ucapannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika dia berdoa, faman tabi'ani, orang yang ikut saya, katanya fahuwa minni, artinya orang beriman, orang Islam. Waman asoni, orang yang nggak ngikut saya. Tapi kata Allah, fa'inaka anta ghafurun, ya terserah Allah lah. Ya, gitu. Sama. Nabi Isa juga kan gitu. Saya juga akan mengutip ucapan Nabi Isa. Faman tabi'uni fahuwa minni. Sama. Nabi Isa juga ngomong seperti itu. Termasuk juga Nabi Nuh juga ngomongnya itu seperti itu. Jadi semua Nabi itu ngomongnya ketika ada orang kafir, dia nggak nutup gitu, nggak nutup kemungkinan. Artinya apa? Ya artinya semua itu ujungnya itu dikembalikan kepada Allah. Yang menentukannya terserah Allah kalau dia mau ngampuni orang kafir ya. Kan terserah Allah kan ya. Iya. Kan ada orang makanya kan kemarin dijelaskan di hadis kan nggak boleh kita itu mengucapkan bahwa orang ini pasti masuk surga atau orang ini pasti masuk neraka. Ini karena kita yakin gitu. Oh ini si A mati, oh ini pasti masuk surga. Gara-gara ucapan kita Allah, yang menentukan lo, kamu apa saya gitu kan? Tadinya mau dimasukkan surga, biar mau Allah itu menunjukkan dia hebat, masukin neraka kan? Nggak bisa kan? Nggak ada alasan kan yang seperti itu. Oh, iya, iya. Iya. Sehingga di hadis yang lain juga dikatakan kan bahwa juga ada seorang laki-laki yang dia mengatakan gitu ya bahwa ini pasti saudara saya itu masuk neraka karena dia banyak berbuat dosa. Malah oleh Allah dimasukkan ke surga. Karena apa? Ya, karena surga itu adalah rahmat dari Allah, kasih sayang Allah. Kalau kita itu sebenarnya itu manusia itu dia cukup beramal itu artinya nggak disiksa di neraka itu udah cukup, sudah balasannya itu aja. Karena sebenarnya dia udah ngasih. Udah ngasih. Jadi nggak perlu gitu misalnya nih Mas Yusuf ngasih saya kue. Pokoknya kue itu dimakan sesuai aturan aja kan udah cukup. Ngapain Mas Yusuf ya Mas ini kalau dimakan sesuai aturan nanti saya tambahin kan nggak perlu kan udah ngasih aja udah bagus udah dikasih loh. Udah dikasih. Nggak minta apa dikasih. Cuman syaratnya cuman ini. Jadi nggak wajib ketika saya itu mengambil nikmat yang diberikan oleh Allah gitu ya. Saya diberikan nikmat oleh Allah terus nikmat itu saya pakai sesuai aturan Allah. Itu Allah itu nggak wajib membalas sebenarnya. Nggak wajib membalas. Tapi karena kebaikan Allah, kita udah diberi nikmat oleh Allah, dipakai oleh aturan, masih ditambah lagi kamu. Nanti kalau kamu pakai ini, ini kamu saya kasih motor, bahasanya kan gini, kamu kasih motor. Yang penting motor dirawat ya. Nanti kalau kamu motor dirawat, nanti kita kasih mobil gitu kan ya. Oh baik benar kan ya? Iya baik benar. Padahal sebenarnya nggak wajib yang seperti itu. Makanya surga itu adalah rahmat dari Allah. Kemudian, ya, saya menempatkan keturunan saya di lembah yang tidak memiliki tanaman, ya. Artinya Mekah itu kosong, nggak ada apa-apa, memang hanya padang pasir. Nah, tujuannya apa? Ya tujuannya untuk mendirikan sholat. Karena Nabi Ibrahim itu tahu bahwa di situ itu ada Ka'bah. Dari mana tahunya? Indah baitikal haram katanya. Di tempat yang tidak ada tanaman di sisi rumah engkau. Jadi Nabi Ibrahim itu sudah dikasih tahu di situ ada Ka'bah, bawa ke situ. Makanya ketika Hajar itu dibawa ke situ, kemudian dia nanya kepada Ibrahim, itu Nabi Ibrahim itu, kok saya dibawa ke sini? Nabi Ibrahim diam.
Kemudian Hajar nanya, nah namanya perempuan soleh, dia nanya, oh kamu disuruh Allah? Iya, saya disuruh Allah. Idan la yudhoyini, kata kamu, kalau gitu Allah tidak akan menyia-nyiakan saya. Akhirnya Nabi Ibrahim tuh pergi ya, ditinggalin aja gitu istrinya. Kemudian salah satu doanya juga, ij'al ya, jadikanlah hati-hati dari manusia cenderung kepadanya, maksudnya pingin senang kepada Ka'bah, senang untuk melakukan ibadah haji. Di doa ini minanas, dari sebagian manusia. Ada manusia-manusia itu yang nggak pingin pergi haji, ada. Makanya ketika kita itu pingin pergi haji, ada keinginan untuk pergi haji, kangen pingin pergi haji, itu berarti itu salah satu dari doa Nabi Ibrahim yang dikabulkan. Dikabulkan itu salah satunya ya orang yang ingin pergi haji. Pinginnya ke sana gitu. Hah? Nyangkut ke kita. Iya, nyangkut ke. Tapi bayangin kalau dia doanya itu untuk seluruh umat manusia, ya semua pasti akan pergi haji. Pingin pergi haji semua. Tapi hanya minanas, hanya sebagian aja gitu. Gak usah semuanya. Tahu diri lah Nabi Ibrahim. Bahaya juga kalau semuanya. Gak ada orang kafir. Gak ada orang kafir nanti. Betul. Bab kauli ucapan Allah Ta'ala maha tinggi dia. Ja'ala menjadikan Allah Ka'bah al-baita, rumah al-haram yang suci. Kiaman, tempat berdiri li bagi an-nasi manusia, wa dan as-sahra bulan al-harama haram, wa dan al-hadiya korban, wa dan al-qolaid. Qolaid itu tanda untuk hewan kurban, itu qolaid. Zalika itu li untuk ta'lamu mengetahui kalian anasunya Allah ya'lamu mengetahui dia mak yang fi di dalam as-samawati langit, wa dan mak yang fi di dalam alam al-ardi bumi, wa dan anasunya Allah bi kepada sayin sesuatu, segala sesuatu, alimun maha tahu. Ini kan salah satu ayat Quran ya. Babnya itu bab ucapan Allah Ta'ala. Allah menjadikan Ka'bah itu sebagai tempat suci untuk panutan bagi manusia dalam beribadah. Panutan dalam beribadah. Dan juga Allah juga yang menjadikan bulan-bulan haram. Termasuk juga dia yang menentukan adanya hewan kurban dan tanda-tanda. Tanda yang diberikan kepada hewan kurban. Untuk supaya kalian itu mengetahui bahwa Allah mengetahui yang di langit dan yang di bumi. Dan sesungguhnya Allah kepada segala sesuatu itu maha tahu ya. Jadi orang yang melakukan ibadah mengikuti aturan Allah gitu ya, orang haji, orang melakukan ibadah haji itu tujuannya itu supaya kita itu mengetahui supaya manusia itu mengetahui bahwa Allah itu mengetahui yang ada di langit dan yang ada di bumi. Tujuannya itu supaya kita tahu. Hadasa telah mendengar kepada kami Ali ibnu Abdillah, hadasa telah mendengar kepada kami Sufyan, hadasa telah mendengar kepada kami Ziyad ibnu Sa'ad an dari Az-Zuhri an dari Sa'id Ibnu Musayyib an dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga meridai Allah darinya, an dari Nabi SAW. Qala berbicara dia, yukharibu dihancurkan Ka'bah, zu yang memiliki suwakotain, dua betis yang kecil ya. Orang yang betisnya kecil. Min dari Habasah itu Afrika. Habasah itu Ethiopia sebenarnya, Ethiopia. Tapi Ethiopia itu kan mengacu ke Afrika. Karena dulu kerajaan terbesar di Afrika itu Ethiopia. Jadi ketika disebut Habasah itu bukan berarti harus Ethiopia. Tapi maksudnya ya dari Afrika gitu. Jadi orang kulit hitam. Jadi Ka'bah itu nanti akan dihancurkan oleh orang dari Afrika, kulit hitam.
yang kecil. Hadasa, kecil kakinya, orang cacat. Hadasa telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Bukair. Hadasa telah menceritakan kepada kami Lais an dari Ukail ibnu Sihab. An dari Urwah an dari Aisyah radhiyallahu anha. Semoga meridhai Allah darinya. Wa dan hadasa telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Muqatil. Qala berbicara dia. Akbar telah mengabarkan nih kepadaku Abdullah maksudnya huwa dia itu ibnu Mubarak. Abdullah ibnu Mubarak. Qala berbicara dia, Akbar telah mengabarkan kepada kami Ibnu Abi Hafsah an dari Az-Zuhri an dari Urwah an dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat berbicara dia. Kanu ternyata mereka ya sumuna berpuasa mereka Asyura. Terus Qabla sebelum an bahwa yufroda diwajibkan Ramadan, puasa Ramadan. Wa dan yauman di hari itu tustaru ditutup fi di dalam hiknya Ka'bah tu Ka'bah. Maksudnya dipasang kiswah. Pak maka lama ketika farodo telah mewajibkan Allah Ramadan, kala berbicara Rasul Allah salam. Man barang siapa saat mengendaki dia an agar yasuma berpuasa dia kepadanya. Pak maka li agar yasum berpuasa kepadanya. Wa dan man barang siapa saat mengendaki an untuk yatruk meninggalkan dia kepadanya fa maka li agar yatruk meninggalkan dia kepadanya. Hadasa telah menceritakan kepada kami Ahmad. Hadasa telah menceritakan kepada kami Abi, bapakku. Hadasa telah menceritakan kepadaku Ibrahim andari Hajjaj ibnu Hajjaj andari Qatadah andari Abdullah ibnu Abi Utaibah andari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu andari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala berbicara dia la sungguh yuhajjana berhaji mereka al-baita ke Ka'bah wa dan la sungguh yu'tamarrona berhaji mereka ba'da setelah khuruji keluarnya Ya'juj wa dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj. Taba'a mengikuti kepadanya Aban wa dan Imron andari Qatadah wa dan kola berbicara Abdurrahman andari Subah. Kola berbicara dialah tidak takumu terjadi saatu kiamat hatta sehingga la tidak yuhaju berhaji al baitu ke Ka'bah wa dan awalu yang pertama aksaru kebanyakan sami'a mendengar dia Qatadah Abdullah ibnu Abbas Sa'id ya. Babnya ini adalah Allah itu menjadikan Ka'bah itu sebagai pusat ibadah lah bahasanya. Yaman itu kan tempat beritu sebagai pusat ibadah. Jadi selama Ka'bah itu ada dan dijadikan sebagai sesuatu yang suci, maka tidak akan terjadi kiamat. Nah di hadis berikutnya itu cerita bahwa nanti Ka'bah itu akan dihancurkan oleh orang dari Afrika. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Itu terjadi karena kalau kita nyambung ke hadis yang di bawahnya itu menunjukkan bahwa Ka'bah itu pada waktu itu sudah dianggap itu sebagai bangunan biasa. Orang itu nggak ada yang pergi haji. Karena orang Mekah sendiri sudah tidak menghargai Ka'bah. Sudah tidak menghargai Ka'bah. Nganggap Ka'bah itu ya seperti bangunan biasa aja, tidak ada keistimewaan. Jadi ketika seseorang itu menganggap sesuatu itu tidak istimewa ya dia menjadi bangunan biasa aja gitu. Ka'bah biasa aja, apa bedanya dengan bangunan yang lain. Makanya
kalau ada pemikiran bahwa Ka'bah itu adalah bangunan biasa gitu ya, itu pemikiran-pemikiran yang harus dihilangkan. Kita harus tahu bahwa sama seperti ketika kita menganggap Mekah itu sama dengan tempat-tempat yang lain, ya beda. Beda. Mekah itu oleh Allah itu diberikan keistimewaan tadi. Orang yang sholat di sana pahalanya 100.000 kali lebih daripada orang yang sholat di tempat lain. Apalagi di dalam Ka'bahnya banyak, di dalam Ka'bah sendiri banyak tempat-tempat yang mustajab. Makanya ketika kita melihat Ka'bah ya kita itu harus angker gitu loh, merasa angker. Termasuk juga dindingnya gitu ya. Makanya Imam Syafi'i itu imam yang dia berpendapat bahwa orang yang sholat menghadap ke pintu Ka'bah tapi pintu Ka'bahnya itu dalam kondisi terbuka maka sholatnya tidak diterima. Artinya namanya sholat itu yang menghadap ke dinding Ka'bah namanya sholat, menghadap ke dindingnya Ka'bah. Termasuk juga orang yang sholat di atas Ka'bah. Orang yang sholat di atas Ka'bah itu ya juga dikatakan tidak diterima gitu. Tapi itu pendapat ulama ya yang mengatakan bahwa orang yang sholat di atas Ka'bah tidak diterima. Tapi jumhur ulama mengatakan orang yang sholat di atas Ka'bah ya sebenarnya sama aja kayak di dalam sih. Dalam Ka'bah intinya dia menghadap ke Ka'bah nggak masalah kalau dia di dalam Ka'bah dia menghadap ke arah manapun tidak masalah. Jadi sholatnya tetap diterima. Tapi pendapat yang mengatakan orang yang sholat di atas Ka'bah tidak diterima itu hanya pendapat beberapa ulama saja. Nah kembali kepada aturan gitu ya, bahwa Allah itu telah menjadikan Ka'bah itu sebagai tempat yang suci. Termasuk juga bulan-bulan haram itu juga bulan-bulan yang suci yang harus dihormati oleh orang Islam. Harus dihormati orang Islam. Di mana pada bulan-bulan haram itu orang Islam itu tidak boleh berperang ya. Salah satu aturan di dalam bulan haram itu tidak boleh berperang. Kemudian ada binatang kurban. Binatang kurban itu harus diperlakukan sebagai sesuatu yang suci gitu ya. Sebagai sesuatu yang suci. Jadi termasuk juga aturan-aturan agama. Ketika aturan-aturan agama, terus Quran itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang suci, ya otomatis akan berdampak kepada bagaimana menghormatinya. Gitu. Makanya sebenarnya kalau umpamanya kadang nih orang gitu mengatakan bahwa mencium Al-Quran itu bid'ah, kan nggak ada. Orang habis baca. Gitu. Itu kan hanya sebenarnya ulama ketika memberikan fatwa yang seperti itu niatnya kan ingin supaya orang itu menghargai ya, mensucikan gitu. Kalau umpamanya nih saya tanya nih apa itu namanya orang ya dengan orang tua dia sungkem itu dalam bukan arti sujud gitu ya. Tiap ketemu orang tua salim atau apa. Kalau ditanya juga nggak ada. Mau ditanya sunahnya kan nggak ada juga sih. Mau ditanya sunahnya siapa gitu. Nabi nggak punya orang tua juga kan. Tapi itu cara menghormati orang tua. Cara menghormati. Ketika dia menghormati orang tua, otomatis dia dalam pikiran dia kan akan bertanya, kenapa saya itu harus menghormati orang tua? Gitu. Nanti kan, oh karena orang tua seperti ini, orang tua seperti ini. Termasuk juga ke Ka'bah. Termasuk juga ke masjid. Makanya kenapa sebelum kita itu mengajak seseorang itu ke masjid, kita itu ajarkan dulu itu masjid itu apa? Rumah Allah. Berbeda dengan rumah tempat-tempat yang lain. Masjid itu ada aturannya di dalamnya. Orang mau masuk itu yang paling bagus itu adalah berwudu. Walaupun nggak berwudu boleh gitu kan ya. Kemudian apa yang boleh di masjid, apa yang tidak boleh di masjid. Ketika masuk apa doanya. Supaya apa? Ya supaya orang itu menghormati masjid. Yang masalah adalah ketika kita itu membawa orang masuk ke masjid, tapi orang itu tidak tahu adab-adab di masjid, sehingga ketika dia di masjid justru dia tadi tidak melakukan ibadah di masjid. Contoh misalnya nih, orang masuk ke masjid, kan sunahnya kan kalau orang masuk ke masjid itu harus sholat kan, di jam berapapun ya, termasuk di waktu terlarang pun, ketika orang masuk masjid itu sholat. Tapi kalau dia memang udah masuk masjid itu di waktu sholat
di waktu sholat apa itu sholat mau ditegakkan dia tidak perlu lagi sholat tahiyatul masjid, atau ketika dia memang sudah azan waktunya qobliyah gitu ya, dia tidak perlu tahiyatul masjid. Tapi ketika dia sholat di waktu-waktu yang tidak ada sholat ya dia tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid sebenarnya kan kalau di hadisnya sendiri kan nggak ada sebutan sholat itu tahiyatul masjid. Pokoknya masuk masjid sholat. Sholat apa namanya? Kalau sholat itu namanya sholat mutlak sebenarnya. Sholat mutlak itu ya karena ingin sholat aja. Nggak ada kekhususan nih. Tapi ulama menyebutkan sholat sunat yang dilakukan ketika kita memasuki masjid itu sholat mutlak. Sholat tahiyatul masjid. Jadi kembali kita harus menghormati ya, menganggap angker lah kepada aturan-aturan yang sudah ditetapkan Allah. Ketika Allah itu menyatakan itu sebagai sesuatu yang suci ya, termasuk Mekah gitu ya, Mekah kemudian bulan haram itu harus dihormati. Ketika penghormatan itu sudah tidak ada, maka yang terjadi apa? Yang terjadi ya umat itu menjadi kafir. Dan ketika umat itu menjadi kafir, maka Ka'bah itu akan dihancurkan. Makanya di ujung hadisnya itu kan dikatakan la taqumu sa'ah ya. Tidak akan terjadi kiamat sampai orang itu tidak haji. Artinya tidak haji itu udah nggak punya rasa hormat kepada Ka'bah. Tidak punya rasa hormat kepada Ka'bah. Ketika tidak ada punya rasa hormat kepada Ka'bah dihancurkan. Dan di hadis itu diperlihatkan tuh yang menghancurkan itu adalah orang yang cacat kakinya. Dikatakan apa itu namanya? Suwakotain ya, dua orang yang betisnya itu kecil gitu ya. Tapi kakinya itu kaki bawahnya itu kecil, orang cacat. Ka'bah yang diagung-agungkan orang Islam, tapi karena orang Islam sendiri tidak mengagungkannya ya, oleh Allah itu diperlihatkan, dihancurkan oleh orang yang kecil. Nah, kalau Ka'bah udah hancur, terjadi kiamat. Kenapa? Allah udah nggak ngarepin lagi bakal ada yang nyembah dia, sikat baiklah gitu kan ya. Makanya keberadaan orang di luar Islam itu artinya terima kasih kepada orang Islam. Karena dengan adanya orang Islam itu masih ada dunia ini. Harusnya. Kalau nggak ada kita, ya udah disikat habis. Udah disikat habis orang oleh Allah. Nah di ayat ini juga di hadis ini juga dijelaskan tentang puasa Asyura ya. Puasa Asyura itu puasa tanggal 10 ya, 10 Muharram ya. Kalau di dalam hadis lain dikatakan ya bahwa seorang sahabat mengatakan bahwa orang Yahudi itu puasa ya, puasa Asyura. Kenapa? Karena saat itulah Nabi Isa itu Nabi Musa ya diselamatkan dari kejaran Fir'aun ya. Itu terjadi pada tanggal 10 Asyura. Termasuk juga hari Nabi Musa itu juga diajak bicara oleh Allah itu juga hari Asyura. Sehingga itu di dalam syariat orang Yahudi itu disunahkan untuk dia berpuasa. Nah, ketika mendengar seperti itu Nabi ngomong gitu loh. Ya kalau gitu kita lebih utama dong. Lebih utama untuk menghormati Nabi Musa. Orang Yahudi menghormati Nabi Musa, harusnya kita lebih dari itu ya. Berarti kita juga berpuasa. Tapi ada juga yang ulama mengatakan ya kalau gitu nggak boleh lagi puasa. Karena kan mantasabah biqaumin fahuwa minhum. Makanya ada golongan yang dia juga mengharamkan puasa 10 Asyura. Tapi kalau kita lihat hadisnya, Nabi mengatakan diperbolehkan ya. Jadi kalau yang ingin menghendaki dipersilahkan, kalau yang mau tidak puasa juga dipersilahkan. Nah, kemudian dia di hadis juga cerita tentang nanti di akhir zaman setelah Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj itu kan akan muncul di akhir zaman satu kaum yang dia dikatakan tidak ada satupun orang yang akan memiliki kekuatan untuk melawan kaum tersebut. Karena pertama jumlahnya banyak, gitu ya. Jumlahnya banyak sekali. Walaupun sebagian ulama menyatakan bahwa itu adalah orang Cina, gitu loh. Tapi wallahu a'lam karena di hadis itu tidak menyebutkan secara detail orangnya itu seperti apa. Tapi kalau berdasarkan ciri-cirinya sama seperti orang Cina.
yang dia itu kalau lewat dimanapun tuh akan menghabiskan, saking jumlahnya tuh banyak. Jumlahnya itu saking banyak itu kalau lewat di satu tempat ada apa aja habis gitu. Itu digambarkan seperti itu di dalam hadisnya itu seperti itu. Nah, nanti Ya'juj dan Ma'juj ini akan dimusnahkan oleh Allah dengan datangnya Nabi Isa, apa itu namanya? Nabi Isa itu dengan mengirimkan rih toyib katanya, angin yang baik gitu ya, angin yang baik yang kalau orang itu Ya'juj dan Ma'juj itu kena angin itu dia akan langsung mati. Kalau sekarang kali nuklir kali gitu ya, sekali nggak tahu ya. Tapi kalau dulu mungkin orang ya percaya-percaya aja lah sahabatnya disebut dengan ada angin datang yang membuat orang itu mati. Tapi kalau kita sekarang baca hadis ini udah bisa tergambar kan ya. Oh berarti itu ada kayak bom nuklir dilemparkan ke mereka. Walaupun wallahu a'lam seperti apa. Nah setelah keluar Ya'juj dan Ma'juj mati semua. Akhirnya manusia itu kan Nabi Isa beserta Imam Mahdi itu turun gunung. Jadi umat itu kembali bagus, beragama seperti semula, orang jadi orang-orang soleh semua. Pergi haji, tapi lama-lama ujungnya jadi kafir, kan terakhir nggak ada lagi yang pergi haji. Ketika nggak ada pergi haji, Ka'bahnya dihancurkan, sehingga orang terjadi kiamat. Babu baki suatu kiswah Ka'bah. Hadasa telah menerangkan kepada kami Abdullah ibnu Abdul Wahab. Hadasa telah menerangkan kepada kami Khalid ibnu Hurais. Hadasa telah menerangkan kepada kami Sufyan. Hadasa telah menerangkan kepada kami Wasil al-Ahdab dari Abi Wa'il. Kala berbicara jitu datang aku ila kepada Saibah. Dan hadasa telah menciptakan anak kepada kami Qobisoh. Hadasa telah menciptakan anak kepada kami Sufyan dari Wasil dari Abi bapakku Wa'il. Kala berbicara dia, jalas tu duduk aku ma'a beserta Saibah ala di atas kursi-kursi fi di dalam Ka'bah. Fa maka kala berbicara dia, la demi kot sungguh jalasa duduk hada di sini al majlisu majlis Umar radhiyallahu anhu. Qala berbicara maka qala berbicara dia la demi kot sungguh hamam tu ingin aku an untuk la tidak ada membiarkan aku di dalam haknya sofro yang kekuningan dan la tidak baidok yang keputih. Maksudnya sofro itu emasnya. Dan juga perak. Ila kecuali kosam tu membagi aku kepadanya. Untuk berbicara aku. Inna sungguhnya sohibah dua sahabat kan engkau lam tidak yaf'ala mengerjakan dia berdua. Kala berbicara huma dia berdua almar'ani manusia dua orang. If tadi ya menjadikan panutan aku kepada hima dia berdua. Ini babnya itu sebenarnya kiswah ya. Kiswah. Walaupun sebenarnya kalau di hadisnya itu nggak ada kaitannya dengan kiswah. Iya, Nggak ada kaitannya dengan kiswah. jauh. Tapi nanti kita akan lihat apakah ada kaitannya dengan kiswah atau tidak. Nah, kalau kita cerita tentang kiswah itu sebenarnya awalnya itu Ka'bah itu nggak ada kiswah kain penutup. Tapi di zaman sebelum Nabi Muhammad itu ada ibunya Ibnu Abbas. Ibunya Ibnu Abbas itu Abbas itu kan pamannya Nabi ya. Pamannya itu Nabi itu hilang. Nggak tahu hilang kemana gitu. Tapi akhirnya ibunya itu janji kalau sampai ketemu nanti Ka'bah tak tutupin kain. Kalau ketemu. Nah, awalnya gitu sebenarnya. Akhirnya ya ketika apa itu namanya Abbas itu jadi ketemu oleh ibunya itu
ditutupin itu. Ka'bah itu ditutupin. Yang dia itu sebenarnya secara rutin itu diganti ya, diganti dengan kain baru itu setiap tanggal 9 Dzulhijjah. Pada saat orang di Arafah itu diganti. Tapi kayaknya Raja Salman tuh sekarang udah diganti setiap 1 Muharram tuh diganti. Dia mulai di awal tahun baru dia digantinya. Tapi kalau dulu sebelum tahun 2022 itu kiswah itu digantinya itu dari zaman sebenarnya Khalifah Khulafaur Rasyidin itu gantinya itu setiap apa itu namanya? 9. Pas wukuf di Arafah 9. Ada orang. Pas nggak ada orang pas sepi. Ya. Nah, masing-masing tuh karena inilah masalahnya kan gini. Ketika itu Ka'bah itu yang bisa diganti kan cuma itu kan ya. Ka'bah. Akhirnya setiap raja itu berlomba-lomba untuk membaguskan kiswahnya karena Ka'bah nggak bisa dirubah. Bangunannya itu nggak bisa diganti marmer atau apa gitu kan. Ya Ka'bahnya loh. Kalau sampingnya kan ya. Tapi Ka'bahnya kan nggak bisa, batunya diganti, dirobohin kan nggak bisa gitu. Akhirnya apa yang dimainin itunya, kiswahnya itu bagus-bagusan, nyari yang paling bagus setiap tahun, cari yang paling bagus. Nah Umar ngomong di dalam Ka'bah ini itu ada emas. Ketika Nabi itu di Futuh Mekah itu juga, ketika mendatangi Ka'bah di dalam itu ada emas. Emasnya itu sekitar 50 wasak. Jadi bayangin aja, kalau tadi Abu Bakar itu 6 kilo, itu 6 kilo itu 15 ya. 15 wasak itu 6 kilo, berarti kalau 50 berapa itu? 45 ya, 45 aja udah 3 ya, berarti ada 18 kilo. 18 kilo tambah 2 kilo. Berarti ada sekitar 20 kilo emas di dalam Ka'bah. Di dalam Ka'bah. Nah, Umar ngomong saya tuh pingin tak bagi-bagi aja itu. Emas yang ada di dalam itu. Tapi Umar nggak berani melakukannya. Kenapa? Katanya tuh karena Nabi nggak bagiin. Jadi saya nggak berani kata, bagi emas. Nah, alasannya, jadi kalau kita lihat itu sebenarnya kalau Umar itu melihat tuh harta itu nggak masalah. Orang Quraisy itu kan dulu punya kebiasaan ketika itu mereka itu ingin memuliakan Ka'bah, ya naruh harta di situ, ngasih emas sebagai bentuk penghormatan mereka kepada Ka'bah. Jadi sehingga banyak emas yang ada di dalam Ka'bah termasuk juga perak gitu ya. Tapi tujuannya itu tadi diberikan untuk penghormatan. Nah yang seperti itu Nabi itu nggak ingin. Nanti kalau umpamanya bentuk penghormatan, kalau gitu lah udah nggak usah dihormati lagi lah. Jadi kan efeknya kan dengan mereka itu memberikan itu kan jadi nganggap Ka'bah itu adalah tempat yang dihormati. Makanya ketika Nabi menemukan itu ya dibiarin aja lah. Dia lihat manfaatnya aja. Ya, orang jadi menghormati. Kalau waktu itu Nabi langsung menghancurkan sama seperti Ka'bah, apa itu namanya, yang bentuk Ijar Ismail dikembalikan seperti semula, maka bagi orang-orang yang imannya lemah, mungkin itu nanti takutnya dia akan berubah. Para sahabat juga gitu juga sih, sama ketika mereka itu ada beberapa kebiasaan yang menurut hadis mungkin tidak sesuai, tapi karena itu sudah dilakukan dan umum, maka yang seperti itu dibiarkan aja. Contoh misalnya nih di sholat jenazah. Sholat jenazah itu kalau menurut Imam Malik itu nggak perlu baca Al-Fatihah, itu tidak perlu. Karena sholat itu intinya doa. Bahkan Imam Malik ngomong kalau sholat jenazah itu ya sebenarnya bukan sholat, doa aja. Doa. Karena masa ada sholat di dalamnya itu nggak ada ruku, nggak ada sujud, apa ada sholat yang di dalamnya ada ruku, ada sujud? Cuman takbir doang. Iya kan ya, ini bukan sholat dong kalau kayak gitu. Kata Imam Malik seperti itu. Kemudian pendapat Imam Malik itu karena orang Madinah melakukan itu. Orang Madinah itu nggak sholat jenazah itu dia nggak pakai Al-Fatihah. Di zamannya Imam Malik, dan Imam Malik kan punya salah satu mazhab dia itu kan bahwa
Kalau ada satu hadis dia bertentangan dengan amal atau perilaku orang Madinah, dia menganggap bahwa yang benar itu amal ahli Madinah gitu. Karena Imam Malik berpendapat ketika orang Madinah itu melakukan sesuatu yang tidak benar, kan ada nabi, ada sahabat, pasti dikoreksi. Dan di zaman Imam Malik itu nggak ada orang Madinah yang dia sholat jenazah pakai Al-Fatihah. Masalahnya Anas itu dia pernah meriwayatkan hadis bahwa kalau orang meninggal maka disuruh sholatin. Nah sholatnya itu dia membaca Al-Fatihah, kemudian sholawat kepada Nabi, terus berdoa. Dan ini sunnah dari Nabi. Gitu. Seakan-akan Anas itu ingin ngoreksi bahwa yang dilakukan orang Madinah itu salah, harusnya ada Al-Fatihah gitu kan. Seakan-akan seperti itu. Makanya dia di ujungnya itu ngomong ini adalah sunnah. Jadi Ibnu Abbas itu nyontohin sholat itu pakai Al-Fatihah, kemudian pakai sholawat, dia baru doa. Dia ngomong ini adalah sunnah dari Nabi. Kan. Harusnya sholat itu seperti itu. Tapi ketika zaman Imam Anas, apakah orang Madinah itu sholat itu pakai Al-Fatihah? Enggak juga. Dibiarin aja. Yang penting Ibnu Abbas itu udah jelasin benernya itu seperti ini gitu. Enggak harus dirubah. Nah makanya Imam Malik itu dengan apa itu namanya kondisi seperti itu dia berkeyakinan bahwa sholat jenazah itu tidak perlu pakai Al-Fatihah. Maka cukup doa aja. Dan bahkan nggak perlu wudhu karena dia bukan sholat. Tapi masalahnya juga ada hadis yang lain yang menjelaskan juga kalau kamu melakukan sholat jenazah suruh takbir terus baca Al-Fatihah. Jadi orang nanya, emang Imam Malik itu nggak tahu hadis itu? Tapi masalahnya tadi Imam Malik, ya malah hadis ini, tapi masalahnya masa orang Madinah yang orang sebanyak ini kok salah semua kan? Masa orang sebanyak ini kok salah semua dibiarin katanya kan? Hadisnya ada. Jadi kadang kalau Imam Malik itu ketika ada hadis, ketika itu bertentangan dengan perilaku orang Madinah, enggak dia. Nah gitu Imam Malik. Ya terserah kita mau pakai yang mana, tapi kalau kita lihat ya logis juga ya Imam Malik ya. Nah, logis juga lah Imam Malik. Sholat itu kan intinya doa kan ya. Makanya kalau di riwayat itu sholat jenazah itu ada beberapa kan, ada yang dia 5 rakaat, ada yang sampai 7 rakaat. Saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas kalau saya tidak salah dalam riwayat itu dia melakukan sholat jenazah itu 9 bukan rakaat sih ya, 9 kali doa gitu. Hah? Ya 9 kali takbir. 9 kali takbir. Kok salah 9 rakaat. Oh ditanya berapa rakaat sholat jenazah? Hah? Ada rakaat. Bingung kan? Ada rakaat. Masa ada sholat nggak ada berapa rakaat? Jadi kadang gitu ya, kalau dalam agama itu kadang ada sesuatu itu walaupun udah salah tapi karena nganu ya udah didiemin aja lah, yang penting nggak sesuatu yang tidak prinsip gitu. Tapi kalau itu sesuatu yang prinsip benar gitu oleh Nabi nggak bisa itu. Sesuatu yang prinsip benar misalnya apa itu namanya khomer gitu kan ya, sedikit atau banyaknya haram gitu kan ya. Nggak bisa, dikit. Nggak bisa, itu sesuatu yang haram. Tapi kalau sesuatu itu bukan sesuatu yang prinsip, biar ini yang kadang kita ini, ya tadi, kadang ada urusan-urusan sesuatu yang nggak prinsip dipikirin, sesuatu yang vital-vital malah nggak diributin. Kan kebalik orang Islam zaman sekarang ini. Sama perlakuannya. Umar itu kalau dengan orang Islam itu lemah lembut, dengan orang kafir keras. Ini kebalikan. Orang-orang zaman sekarang dengan orang Islam itu keras kan ya. Tapi kalau orang dengan orang kafir malah lemah lembut. Itu masalah mengkafirkan sesat nganu bid'ah macam-macam. Harusnya ini kafir, dasar kafir. Tuhan gue dibilang 3 itu harusnya gitu dong. Yang tegas itu ya udah nggak tahu makna adilatun ala mukminin ya. Lemah lembut kepada orang Islam, aizatun ala kafirin. Tegas kepada orang orang kafir. Menit lagi ya. 1
hadis lagi. Babu bab hadmi kehancuran Ka'bah. Qalat berbicara Aisyah radhiyallahu anha, semoga meridhai Allah darinya. Qala berbicara Nabi sallallahu alaihi wasallam, Yakzu menyerang Jaisu, apa itu namanya, tentara Ka'bah. Maka yukhaf fafu menenggelamkan dia biqwadahi mereka. Hadasa telah menceritakan kepada kami Umar ibnu Ali, Hadasa telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Sa'id, Hadasa telah menceritakan kepada kami Ubaidillah ibnu Akhnas, Hadasa telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Mulaikah dari Ibnu Abbas radhiyallahu an Umar, semoga meridha Allah dari dia berdua. Dari Nabi SAW, kalau berbicara dia ka'anni seakan-akan aku bi'ibadahinya aswad, orang berkulit hitam, afwaja ya, afwaja itu apa itu namanya, orang yang ini kalau kaki itu merenggangkan kaki betis. Orang yang apa aja ini paha sama betisnya itu agak misah. Ya merenggangkan ya apa? Ini kaki. Nah kalau misah ini apa? Ini enggak. Ya merenggangkan. Renggang betis atau kakinya. Orang yang renggang betis. Iya. Jadi orang berkulit hitam yang dia, maksudnya kan hadis ini kan orang berkulit hitam yang kakinya itu cacat gitu loh, kakinya itu cacat, kaki kecil, jadi dia kalau KSK itu polio lah ya. Iya. Iya itu mungkin maksudnya orang kena polio. Ya Gitu. X ya. Iya. Ya kelak mencopot dia kepadanya hajaron. Batu maksudnya hajaron ini satu batu. Jadi seakan-akan Nabi itu diperlihatkan ketika Ka'bah itu dihancurkan itu oleh orang yang tadi orang polio. Tentara itu ngambilin batu itu satu-satu gitu. Maksudnya. Ada saat kepada kami Yahya ibnu Bukair, ada saat kepada kami Lais dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id Ibn Musaib, An-Nasunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala berbicara Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam, yukzabu dihancurkan Ka'bah yang memiliki suai kotain dua mata kaki ya. Dua mata kaki yang kecil gitu. Min dari Habasa dari Afrika. Jadi hadis ini tentang bagaimana Ka'bah itu dihancurkan. Nah, Nabi itu Aisyah itu cerita bahwa dulu ada kaum yang dia mau menghancurkan Ka'bah, maka kaum itu ditenggelamkan oleh Allah. Ditenggelamkan, dihancurkan. Salah satunya kan ya, karena yang mau menghancurkan Ka'bah itu banyak juga. Bukan cuman Abraha ya, karena ada juga At-Tuba ya, dari Yaman itu ada raja dari Yaman. Dia bikin itu juga apa itu namanya? Dia kan beragama Yahudi ya, dia beragama Yahudi. Dan dia agamanya bagus. Makanya dia bikin tempat sesembahan untuk orang Yahudi, tapi datangnya itu kok dikit. Dia bilang kalah rame. Akhirnya apa? Dia ngirim tentara bareng sama tentaranya ke Mekah tanpa ngomong sama pendeta itu. Jadi begitu sampai Mekah, di perbatasan Mekah itu diomongin sama pendetanya, jangan katanya, kami itu tidak tahu bahwa ini adalah satu-satunya rumah Allah di muka bumi ini cuma ini, kok kamu mau ngancurin katanya. Nah, kita nyembah Allah, dia nyembah Allah, mau ngancurin. Jadi gimana? Ya kamu muliakan. Akhirnya dimuliakan gitu, dibagusin,
Sehingga dia termasuk salah satu orang kalau di hari itu yang dia dijamin masuk surga karena memuliakan Ka'bah. Jadi ketika seseorang itu memuliakan Ka'bah, maka Ka'bah itu akan dipertahankan oleh Allah. Di zaman Quraisy juga kan ketika Ka'bah itu mau dihancurkan oleh Abraha kan orang Quraisy memuliakan Ka'bah kan. Makanya dari Yaman sampai ke Mekah itu yang menghadang itu banyak sekali. Terakhir ya tadi Abdul Muthalib itu yang dia udah nggak anu lagi, Allah yang melindungi ujungnya. Tapi ketika seseorang itu dia tidak memuliakan Ka'bah, ya tadi dia dihancurkan. Termasuk juga iman itu kita juga. Kita itu iman itu harus kita jaga. Iman itu harus kita jaga. Dengan cara apa? Kita ya melakukan ibadah, sholat, baca Quran. Sama lah kayak umpamanya, nggak usah jauh-jauh lah. Kita nih hafal Quran gitu kan ya. Kita harus menghargai dengan cara apa? Ya sering baca. Biar nggak hilang hafalannya. Coba kita hafal Quran terus nggak usah baca lagi ya. Lenyap itu mah. Tapi kalau selalu kita baca akan terjaga. Jadi kalau Ka'bah itu ketika orang tidak menghargai Ka'bah, orang akhirnya tidak pergi haji, maka Ka'bah itu akan dihancurkan. Demikian juga kita ketika kita punya iman, terus kita tidak menghargai iman kita, dengan menjaga iman kita, maka ya iman kita itu akan dihancurkan oleh Allah tanpa kita merasa bahwa ya kita ini nggak beriman, tapi kita nggak merasa kalau kita itu tidak beriman. Kan bingung. Ngakunya orang beriman, tapi sebenarnya di mata Allah kita udah dianggap orang nggak beriman. Nah, itu kan repot yang seperti itu. Dan itu banyak orang yang seperti itu. Beriman, tapi sebenarnya dia tidak beriman. Itu kama seperti kata orang munafik. Waqad dakholu fil kufri, dan sungguh mereka itu sudah masuk ke dalam kekafiran. Wahum qad kharaju dan mereka sudah keluar dari Islam, tapi mereka nggak tahu kalau mereka itu sudah masuk ke kafiran, mereka sudah keluar dari Islam, mereka tidak tahu. Di surat Al-Baqarah seperti itu. Jam 10. Ada pertanyaan nggak? Ya. Tidak ada, kita doa ya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma anta malikal mulk tu'ti mulka man tasha wa tu'izu man tasha wa tudhillu man tasha biyatikal khair innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana dhalamna anfusana fa illam taghfir lana kunana minal khasirin. Rabbana inna ala dzikrika wa syukrika wa husnu ibadat. Rabbana fil lana dzunubana wa li walidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana inna na'udzubika min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatik wa na'udzubika minka la nufsisana 'alaika anta kama asnata 'ala nafsi. Rabbana inna nas'aluka khasyataka fil ghaibi wasadah wa nas'aluka kalimatal haqq fil ghadabi wa ridha wa nas'aluka kalimatal ikhlas fil ghina wal faqr. Allahumma qani'na bima razaqtana wa barik lana fima ataitana wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana inna nas'aluka khairu hadil yawm wa khairu ma ba'da wa na'udzubika min syarri hadil syarri ma ba'da. Rabbana inna nas'aluka khairu qada fid dunya wal akhirah wa na'udzubika min syarri qada fid dunya wal akhirah. Amin. Rabbana inna nas'aluka jannah wa ma qaraba ilaiha min qaulin aw amal wa na'udzubika min narika wa ma qaraba ilaiha min qaulin aw amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna intas samiul alim walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.